Perkenalkan Ibu, kami mahasiswa dari UST dengan saya Putri, ini Binta, Nabila, Kesha, sama Herlina. Nah, ini di sini saya dengan Ibu siapa? Saya Tika. Oh iya. Langsung ke pertanyaan pertama ya, Boleh. Bu. Apakah boleh Ibu ceritakan tentang usaha Ibu seperti nama usahanya itu apa? Kalau nama mereknya Cerita Resin. Kalau dari nama perusahaan PT-nya, PT Cerita Kreasi Nusantara. Itu apakah ada cabang-cabangnya atau cuma di... Ya, jadi kalau Cerita Resin itu berdiri di tahun 2001. Ya. Kita akte di tahun 2001. Terus untuk cabangnya sebetulnya kalau dari PT-nya sendiri hanya Cerita Resin ya. Cuman untuk lini bisnisnya kita itu banyak. Jadi Cerita Resin itu yang menjual material, workshop, custom dari resin gitu. Di Cerita Resin sendiri yang di veteran itu lebih kita khususkan untuk jual materialnya. Tadi masuk sampai dalam-dalam nggak? Iya. Yang ada botol-botol pewarna ya kan? Nah itu di sana lebih ke material, dan untuk showroom untuk show hasil karyanya kurang. Nah kalau di sini tuh untuk memajang hasil karya aja. Gitu. Ini pertanyaan keduanya, kapan UMKM ini mulai berjalan? Tadi sudah dijawab Ibu ya? Iya, 2021, berarti sudah 4 tahun ya, sampai 2025 ini, gitu. Jumlah karyawan yang bekerja di mana? Kalau jumlah karyawan itu nggak banyak, kami hanya punya 14 karyawan. Menurut Ibu tuh masalah utama apa yang paling sering muncul dalam menjalankan usaha ini? Masalah utama sebenarnya dari awal sampai sekarang banyak yang belum tahu resin itu apa. Mereka kalau sudah tahu pasti bakal nanya resin itu berbahaya apa enggak. Jadi tantangan kita dari awal buka sampai sekarang itu adalah lebih mengenalkan resin ke masyarakat bahwa ini bisa jadi hasil karya loh gitu. Nah kalau resin itu lebih dari itu, karena kita hasilnya bisa jadi mengkilap, kita bisa mix warna juga, itu mixing warna kayak gitu. Di atas ada lagi nanti hasil flower block, nanti boleh naik, itu hasil karya resin. Jadi karena kita membaca tantangan itu, jadi kendalanya apa ya itu, kendalanya tuh banyak orang belum tahu resin gitu loh. Kalau yang sudah tahu pasti pengen ngejual, pengen belajar lebih banyak kayak gitu, karena memang cobalah besok ikut workshopnya kita kapan-kapan gitu ya. Buat pertanyaan yang terakhir itu, misalkan yang terjadi konflik atau kayak perbedaan pendapat antar karyawan itu, penyelesaiannya bagaimana? Jujur sejauh ini tuh konflik antar karyawan itu belum pernah ada, atau mungkin pernah tapi nggak sampai ke atas ya, maksudnya ya cuman kayak salah paham atau mungkin kurang komunikasi atau bagaimana. Cukup? Iya, cukup Ibu. Oke. Terima kasih waktunya udah meluangkan buat kita. Maaf mengganggu ya. Nggak apa-apa. Kalau ternyata cepet ya. Iya. Jadi di sini kami akan membahas mengenai masalah dan solusi yang terjadi di UMKM Cerita Resin. Kemudian apa kaitannya dengan konsep dan teori perilaku organisasi. Yang pertama mengenai masalah yang terjadi di Cerita Resin. Jadi di Cerita Resin itu adanya karyawan yang memiliki permasalahan kerja maupun pribadi, namun tidak tersampaikan atau tidak diketahui oleh pimpinan di Cerita Resin. Nah, hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dua arah, rasa takut karyawan untuk menyampaikan masalah, serta belum adanya saluran penyampaian aspirasi yang aman dan efektif. Kemudian apa kaitannya dengan teori perilaku organisasi? Jadi di sini itu berkaitan dengan teori komunikasi organisasi atau organizational communication. Jadi konsepnya itu komunikasi yang efektif dalam organisasi harus bersifat dua arah atau two-way communication antara pimpinan dan karyawan. Selanjutnya, kaitannya dengan kasus adalah kurangnya komunikasi dua arah yang menyebabkan pimpinan tidak mengetahui masalah kerja maupun pribadi karyawan, sehingga masalah itu tidak terselesaikan dan berdampak pada kinerja mereka. Selanjutnya, untuk solusi, pimpinan itu harus membangun budaya di mana masukan dianggap sebagai alat perbaikan, bukan sebagai ancaman atau keluhan. Gunanya menciptakan keterbukaan dan inovasi, serta pemimpin mengadakan pertemuan mingguan sebagai bentuk evaluasi kinerja para karyawan dan menyelidiki jika ada masalah yang terjadi pada karyawan tersebut.
Mungkin cukup sekian solusi yang dapat kami berikan untuk UMKM Cerita Resin. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam. Terima kasih.